Tuhan, kalau kami mau minta kepadamu hari ini pagi hari ini, secara korporat kami mau minta satu perkara dalam hidup kami. Kami hanya ingin mengasihi Engkau lebih lagi. Hari demi hari lebih lagi. Karena tidak ada kekuatan yang lain kecuali kami mengasihi Engkau. Jangan biarkan kasih kami pudar karena masalah kami, Tuhan. Jangan biarkan kasih kami pudar karena masa-masa sulit di akhir zaman ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau, lebih besar terbuka. Kami percaya kelimpahan kasih karunia anugerah itu akan kami alami. Kami berjalan tidak semakin letih, kami berlari tidak semakin lesu. Kami berjalan makin lama makin kuat di Sion. Karena cinta kami akan Engkau semakin besar. Kami semakin melekat kepadamu. Sampai semakin berkata kami di luar Kau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak ada satu pun yang bisa kami andalkan kecuali Kau. Engkau begitu maha penting dalam kehidupan kami, Tuhan. Sangat kami butuhkan. Tanpa Engkau kami mati, kami nanti, kami tidak bisa buat apa-apa. Maka itu kalau kami meminta Tuhan, biarlah hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai Engkau semakin besar hari demi hari, melebihi dari segala masalah kami, melebihi dari segala pergumulan kami. Hati kami hanya cenderung kepada Engkau, hati kami hanya melekat kepada Engkau, hati kami hanya fokus kepada Engkau. Ketika kami memiliki Engkau, segalanya kami miliki, Tuhan. Kami tidak menjadi lelah untuk mengabdi. Kami tidak menjadi lelah karena kami melayani Engkau. Tadi kami tidak menjadi jenuh, kami tidak menjadi stagnan. Karena cinta akan Tuhan itu menghanguskan kami, Tuhan. Selalu berkobar-kobar dalam diri kami. Bukan karena agenda, bukan karena apa. Kami tidak pernah digerakkan oleh apapun, tapi kami digerakkan oleh cinta akan Engkau yang berkobar-kobar, semakin berkobar-kobar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh seperti Paulus berkata, semuanya aku anggap sampah, karena pengenalan akan Engkau lebih mulia. Tidak ada yang lebih mulia di dunia ini selain pengenalan akan Engkau, cinta akan Engkau. Engkaulah permata hati kami, Tuhan. Engkaulah kekayaan sejati kami. Engkaulah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sangat mengerti hidup kami. Engkaulah jaminan kami. Engkaulah upah kami, Tuhan. Kepadamu kami berlari. Ketika kami sesak, kami berseru kepadamu. Dan kami percaya kepadamu ketika kami mengalami kesesakan. Engkau menjawab kami. Dan Engkau tampil seperti pahlawan, seperti hero yang mengubah ratapan kain kapung kami menjadi tari-tarian. Dan kami akan mengalami, Tuhan, bahwa Engkau memulihkan segala sesuatu seperti mimpi. Air mata kami Kau ganti dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih, terima kasih. Maka itu Tuhan, hati yang mengasihi Engkau melebihi apapun, itu terus Kau taruhkan dalam hati kami. Itulah yang menggerakkan kami, Tuhan. Kami lakukan semuanya karena kami cinta Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Bukan untuk kami dipuji, bukan untuk apapun, tapi karena bukti kami mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami hari ini dengan firman yang bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi firman yang mengubahkan, memerdekakan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka itu kami mau dikenyangkan, kami mau dipuaskan, kami mau dikuatkan hanya oleh karena firman-Mu. Biar kami merespon dengan benar
dengan membawa hati kami menjadi tanah yang subur, terbuka Tuhan. Tidak ada ganjalan, tidak ada sumbatan. Kami boleh menerima firman-Mu dan biar tumbuh berkali lipat ganda mengubahkan hidup kami. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Tanda-tanda dan mujizat terjadi, baik yang onsite maupun yang online. Yang sakit disembuhkan, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Apa yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu disampaikan kepada jemaat. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ini hari pertama dari minggu pertama di bulan Februari ya. Kalau nggak salah hari ini masih terus kita belajar tentang bahwa rumah Tuhan. Gereja kita memiliki topik Tuhan menjadi rumah kabar baik ya. Lewat rumah Tuhan kabar baik diceritakan di mana-mana. Dan minggu ini kita akan belajar tentang gaya hidup, kehidupan jemaat mula-mula ya. Kehidupan jemaat mula-mula, kabar baik di zamannya, Saudara ya. Dan kita rindu gaya hidup kehidupan jemaat mula-mula yang dahulu yang menjadi pola itu dinyatakan di dalam gereja Tuhan zaman ini. Sehingga sungguh rumah Tuhan menjadi pembawa kabar baik. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih, saya rindu sekali hari ini betul-betul Tuhan wahyukan secara khusus. Saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya merindukan pemulihan segala sesuatu, betul? Saudara rindu supaya ada kebangunan rohani terjadi, betul? Dan saya percaya itu bukan hanya hati kita, saudaraku. Tetapi Tuhan juga rindu. Ada pemulihan segala sesuatu, ada kebangunan rohani segala sesuatu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi banyak sekali kita, anak-anak Tuhan, seringkali tidak sadar, saudara ya. Kalau kita berdoa, kita merindukan, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan kotaku, Tuhan pulihkan bangsaku. Ketika kita berdoa, Tuhan lakukan kebangunan rohani. Dunia ini jahat Tuhan, aku ingin ada kebangunan rohani supaya dunia ini mengenal Engkau. Tanpa disadari, saudaraku, saudara tidak sadar bahwa pemulihan segala sesuatu, kebangunan rohani segala sesuatu itu sangat bergantung dengan kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku, kadang kita nggak sadar, kita pikir kita sesuatu yang berbeda. Kita berdoa untuk pemulihan segala sesuatu, kita berdoa untuk kebangunan rohani segala sesuatu, tapi kita tidak mengerti bahwa hidup kita sebagai gerejanya itu sangat terkait. Bahkan justru menentukan pemulihan. Ada korelasi yang kuat antara kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan gereja Tuhan dengan pemulihan segala sesuatu, dengan kebangunan rohani segala sesuatu. Saya bisa simpulkan saudara, bahwa pemulihan segala sesuatu di keluarga, di kota, di bangsa sangat berpengaruh dengan seberapa siap gereja Tuhan. Betul nggak saudara? Saudara setuju? Itu bukan sesuatu yang berbeda. Gereja bukan gedung, saudara, amin. Gereja adalah saudara dan saya. Jadi kalau saya merindukan ada pemulihan di keluarga besar saya, harus tergantung dengan saya. Seberapa siap saya, betul nggak? Seberapa cepat saya siap. Kalau saya berdoa untuk kota Lembang ini dipulihkan, ada kebangunan rohani. Kalau saya berdoa untuk suami atau anak saya dipulihkan, itu ada korelasinya dengan saya. Ngerti ya? Jangan itu kau pikir berbeda. Tuhan jawab doa saya, tapi kok tidak mau diproses oleh Tuhan? Gak akan terjadi. Karena Tuhan harus mulai dari gerejanya. Saudara setuju dengan saya? Nah, saudaraku, masalahnya
Kehidupan kita itu diibaratkan sebagai apa, saudara? Sebagai pelari maraton. Saudara tahu pelari maraton? Ya, saya baca-baca di Google, saudaraku, pelari maraton itu dia harus berlari. Yang namanya pelari maraton itu dia harus berlari dengan jarak 42 kilo. Saudara, 42 kilo bukan jarak yang dekat, betul nggak saudara? Jadi saudara kebayang, kalau saya menjadi pelari maraton, saya bukan saja mempersiapkan diri tentang bagaimana gaya saya, ritme saya berlari. Tapi saya harus mempersiapkan mental saya, betul nggak? Ngerti nggak saudara? Karena saya bukan pelari jangka pendek, betul nggak? Jaraknya bukan pendek. Kalau hanya 1 kilo, 2 kilo nggak ada masalah saudara. Tapi biasanya pelari maraton, dia sudah lulus dulu dengan lari-lari yang jarak pendek saudara. Kenapa? Karena 42 kilo bukan jarak yang pendek saudara. Dan kalau dia nggak punya mental, betul nggak saudara? Yang oke, dia gampang sekali terdistrak saudara. Betul? Ketika dia di tengah jalan, waduh udahlah capek lah, saya berhenti saja. Makanya itu kadang-kadang saudaraku pelari maraton bisa rame-rame berangkatnya. Tapi sampai titik akhir hanya 1, 2, 3, betul? Nah hidup kita itu seperti pelari maraton. Padahal kitalah yang menentukan pemulihan dan kebangunan rohani, betul nggak saudara? Jadi tidak lain dunia ini saudaraku menentukan apakah saya siap, konsisten, betul nggak? Membangun manusia roh saya, betul nggak saudara? Kenapa? Karena kalau kehidupan rohani saya seperti pelari maraton, saya up, saya down, tiba-tiba saya nyungslep, halo haleluya. Kemudian saya naik lagi, jangan berharap ada pemulihan di keluarga kita, betul? Betul nggak saudara? Karena korelasinya sangat dekat. Yang menentukan pemulihan kebangunan adalah kesiapan gereja. Nah gereja itu seperti pelari maraton. Mau nggak mau saudaraku, kita harus menjaga konsistensi kita dalam berlari, betul nggak? Menjaga hidup kita. Membangun hidup kita secara akurat supaya dalam event apapun, dalam waktu apapun kita siap, betul nggak? Karena itulah yang menentukan pemulihan segala sesuatu. Yes. Inilah berita akhir zaman, saudara. Karena kegelapan sudah semakin gelap. Dan terang Tuhan harus dinyatakan. Kalau gereja nggak ngerti, dia pikir hanya berdoa bahwa pemulihan di sana, aku di sini. Jadi jangan diusik ya Tuhan, hidup saya ya. Padahal dia firman Tuhan katakan bahwa hidupmu menentukan. Artinya apa saudara? Artinya dalam perjalanan rohani kita, yang seperti maraton itu saudara, kita harus betul-betul matang dalam menghadapi proses demi proses yang diizinkan Tuhan. Betul gak saudara? Karena 42 kilo itu bukan jarak yang pendek. Itu jarak yang panjang. Dan di dalam jarak yang panjang ada banyak proses yang diizinkan Tuhan. Betul gak? Pertama-tama untuk membersihkan hidup kita, betul? Kalau kita di tengah jalan, pada waktu kita berjalan, kita tidak matang. Tidak merespon dengan benar setiap proses demi proses. Oh, kita akan berkata, aku capek, aku jenuh, aku malas ikut Tuhan, aku berhenti saja, aku punya banyak alasan untuk berhenti. Saudara, keluargamu tidak akan dipulihkan, kota tidak akan dipulihkan, betul nggak saudara? Bangsa tidak akan dipulihkan. Tapi saya rindu sekali hari ini. Mari kita bersama-sama, men, membangun hidup kita. Sehingga ketika proses diizinkan, kita matang mensikapi dengan respon yang benar. Amin. Kenapa? Karena perubahan atas hidup kita menentukan kebangunan rohani. Keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Tuhan tidak tertuju kepada pemulihan. Tuhan tidak tertuju dengan kebangunan rohani. Tapi mata Tuhan tertuju kepada
Karena dengan engkau konsisten, matang, lari, setiap event, kau siap. Gak usah kau doa, pemulihan pasti terjadi. Amin. Tapi seringkali terjadi dalam perjalanan rohani anak Tuhan, up, down, downnya lama sekali. Saudara. Banyak alasan, kecewa sana sini, doa gak dijawab, konflik sana sini, nyalain pemimpin, semua disalahin, lama-lama Tuhan disalahin, lama-lama bunuh diri. Saudara, tapi saya rindu sekali, mau saudara mengerti hari ini. Saudara, kita mau belajar di satu jemaat, saudara. Dan itu saya terus deklarasi jemaat itu adalah kita. Jemaat mula-mula. Saudara ya, mari kita baca firman Tuhan. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Baik, kita akan baca sama-sama. Ya, ini kita sedang belajar tentang gaya hidup jemaat mula-mula, saudara ya. Kita lihat supaya Tuhan wahyukan, supaya zaman ini itu terjadi lewat hidup kita, lewat gereja Tuhan di tempat ini. Ya, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, ada fenomena yang luar biasa di zaman itu. Karena di zaman itu, saudaraku, orang-orang Yahudi begitu agamawi. Ada orang Farisi, betul nggak? Ada ahli Taurat di sana. Jadi kehidupannya kehidupan yang agamawi. Dan jemaat mula-mula menjadi satu komunitas, satu kumpulan yang sangat berbeda, saudara. Betul? Ya, sangat berbeda dari kebanyakan orang sezamannya. Berbeda itu kayak apa sih? Saya terangkan di anak muda. Kalau kita pakai kaos kuning semuanya, ya kita pakai kaos kuning nih semuanya, bukan Golkar ya, kuning semuanya. Tiba-tiba Pak Reno datang, dia pakai kaos merah. Kita setuju semua berkata, Pak Reno berbeda dari kami, betul nggak? Ngerti ya? Supaya saudara mengerti. Kenapa berbeda? Karena semua kita pakai warna kuning. Kenapa Pak Reno pakai warna merah? Saudara, demikianlah. Jemaat mula-mula pada zamannya, dia menjadi komunitas yang sangat berbeda. Mencolok sekali dari kehidupan orang-orang sezamannya. Saudara. Ya. Dia warna merah, sejamannya warna kuning gitu ya. Orang jadi tercengang. Kalau kita gak berbeda, orang gak perhatian sama kita, betul gak? Ngerti ya? Nah, apa yang membuat dia berbeda? Yang pertama, dia memiliki standar hidup yang berbeda dari orang kebanyakan. Ya, apa saudara? Standar hidup. Nilai-nilai hidup yang berbeda dari orang kebanyakan. Saudara, itu yang pertama. Mereka punya tujuan, prioritas, fokus yang berbeda dari orang kebanyakan pada zamannya. Saudara, sama. Kalau kita memiliki standar hidup sama dengan dunia, orang gak tertarik sama kita. Amin. Tidak ada alternatif kehidupan yang lain yang dia bisa lihat. Amin. Jemaat mula-mula kenapa dia berbeda? Karena mereka memiliki standar hidup yang berbeda dari orang sezamannya, saudara. Dasar keyakinan, pikirannya dia, tindak tanduk dia, nilai-nilai dia, tujuan dia, prioritas dia, fokus dia. Kalau
Orang-orang sejamannya saudaraku, mereka lebih fokus kepada hal-hal yang agamawi. Betul nggak? Ya, masih agamawi, masih Taurat segala macam. Tetapi kita lihat jemaat mula-mula ini memiliki fokus kehidupan yang ilahi. Makanya jangan heran komunitas ini, gereja mula-mula, banyak tanda-tanda dan kuasa terjadi. Nah, saudaraku, kita mau belajar. Amin. Apa sih rahasianya? Saudara, kita sama seperti mereka. Kalau mereka pada zamannya sanggup menjadi rumah kabar baik, betul nggak? Kebangunan rohani terjadi di kota. Pemulihan segala sesuatu terjadi di kotanya, di bangsanya. Saya percaya kalau kita mengadopsi pola yang sama yang diadopsi oleh jemaat mula-mula, kita akan mengalami hal yang sama. Amin. Secara korporat. Nah, kita mau belajar gaya hidup yang bagaimana, ya, yang dimiliki oleh jemaat mula-mula, sehingga kita boleh mempraktekkan dan kita boleh mengalaminya. Dan saya percaya pemulihan segala sesuatu kebangunan rohani akan terjadi. Baik, yang pertama saudaraku, ya hidup yang pertama. Ya, ayat 42 ya. Kita lihat di sini. Ya. Saya akan bacakan lagi buat saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ada banyak 3.000 orang ditambahkan waktu khotbah Petrus di Serambi, betul? Nah, ketika orang-orang ini percaya bertobat, yang dilakukan gaya hidup mereka adalah membrainwash, mencuci otak, pola pikir si orang-orang yang bertobat ini dengan pembaruan akal budi, betul? Ya, kita lihat gaya hidup mereka. Dengan apa? Mereka melakukan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi 3.000 jiwa yang sudah bertobat ini sungguh dia haus lapar. Dan mereka memiliki gaya hidup untuk rindu apapun pola pikir yang lama itu diganti, dibarui akal budinya lewat pengajaran rasul-rasul, lewat firman. Dan orang yang bertobat ini mau memastikan hidupnya selaras dengan firman. Itu gaya hidup yang pertama. Saudaraku ya, mereka membangun hidupnya bergantung dengan firman. Lihat Matius 4 ayat yang keempat. Ini ayat yang sering kita baca ya. Matius 4 yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Kalau gaya hidup kita seperti gaya hidup pada waktu jemaat mula-mula, yang kita butuhkan hanyalah firman. Mereka hanya bergantung kepada firman. Saya percaya pola pikir yang lama, betul ya? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang lama, di pola pikir yang lama ini yang bisa dibaharui, yang bisa memperbarui, yang bisa mengubahkan hanyalah pekerjaan firman. Dan orang jemaat mula-mula ini melakukannya, saudaraku. Mereka memiliki hati yang haus, hati yang lapar akan firman. Ini ada banyak, saudaraku, orang dengar firman begitu banyak, tapi firman tidak tercetak atas hidupnya. Dia tidak mengalami firman, dia tidak tidak menikmati firman bekerja. Banyak sekali orang ikut seminar, ikut ini, dengerin di YouTube. Oh, sekarang banyak sekali pengajaran yang bagus-bagus lewat YouTube. Tapi masalahnya, saudaraku, firman itu benar gak tercetak dalam hidupnya? Firman itu betul gak bekerja atas hidupnya? Firman itu benar gak dinikmati dalam hidupnya? Itu yang menjadi kuncinya. Bukan seberapa banyak firman yang kita download, saudara, tetapi seberapa banyak firman yang tercetak, yang memperbarui akal budi.
Ternyata saudaraku, saya selidik. Yang pertama adalah respon kita dalam menerima firman. Itu menentukan firman itu bekerja enggak dalam hidup kita. Saudara, kalau kita tidak lapar dan haus akan firman, dia tidak akan pernah bekerja. Amin. Jadi respon kita dalam menerima firman, saudara, itu menentukan, betul nggak? Bukan pinternya kita, betul nggak? Tapi responnya kita. Respon kita dalam menerima firman itu menentukan seberapa banyak firman itu bekerja tercetak dalam kehidupan kita. Amin. Harus ada hati yang haus, lapar akan firman, saudara ya. Ya. Kalau di Alkitab, saudara, bahasa Yunani menerima firman itu seperti bahasa Yunani itu lambano. Lambano itu menerima firman. Ya, menerima firman dengan haus lapar. Ya, ketika kau terima firman seperti sekarang dalam ibadah, kau haus lapar dan kau terima itu dan kau pegang erat-erat. Kalau kita berkata bahwa saya memegang erat-erat, berarti yang kita pegang yang lama harus dilepas, betul nggak? Kalau saya menerima ini, saudara, kemudian saya masih pegang ini firman. Begitu lambano, saya terima firman, ini saya pegang. Kalau saya masih memegang ini, saya nggak bisa dua pegang, betul nggak? Kalau dia bukan firman, dia harus dilepas. Artinya hanya firman yang kita pegang erat-erat. Itu yang harus menjadi acuan hidup kita. Kenapa sih jemaat mula-mula begitu? Memang di Kisah Para Rasul tidak ditentukan berapa lama saudara mereka akhirnya menjadi viral. Kalau zamannya itu bisa viral saudaraku di TikTok di mana-mana saudara. Tidak diceritakan berapa lamanya. Tapi saya percaya saudaraku, kehausan, kelaparan jemaat mula-mula dan bagaimana respon hati menerima firman itu mempercepat mereka untuk mengalami perubahan akal budi. Betul? Ya. Kita lihat ada satu jemaat yang mungkin di saat teduh kita sering baca juga renungan saudaraku, jemaat yang luar biasa di Kisah Para Rasul 17, yaitu jemaat Berea, saudara. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan buat saudara. Ini contoh bagaimana firman satu jemaat benar-benar memiliki respon yang benar. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Ya. Setiba di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Lanjut. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi jemaat Berea ini saudaraku tidak terkenal di Alkitab. Bahkan lebih terkenal jemaat di Tesalonika, saudara. Apa yang membuat kata-kata orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, lanjut. Ya, masih ada ya ayat 12-nya. 1, 2, 3. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi kembali ayat sebelumnya. Jadi yang membedakan jemaat Berea ini dari Tesalonika adalah bagaimana respon mereka menerima firman. Ya, jemaat Berea ini betul-betul memiliki kerelaan hati, kehausan, kelaparan untuk menerima firman. Sehingga hatinya dikatakan menjadi super tanah terbaik. Tanahnya subur sekali. Bukan banyaknya kita dengar firman. Bagaimana sikap kita mendengar itu penting. Amin.
saudara. Karena ada banyak orang senior, banyak firman tapi hidupnya enggak seperti firman, saudara. Jadi sikap hati kita. Orang Berea, saudaraku, dia memiliki hati yang baik. Dia memiliki tanah yang subur, ya, super terbaik, sehingga ketika dia dengar firman, dia haus lapar dengan segala kerelaan hati. Dan bukan hanya dia dengar, langkah selanjutnya dia bilang, dia menyelidiki firman itu setiap hari. Pentingnya saudaraku, perenungan, deklarasi itu terus menerus. Saya percaya itu akan mengubahkan pola pikir kita. Amin. Jadi yang pertama saudaraku, gaya hidupnya jemaat mula-mula. Dia haus lapar akan firman. Dan mereka membangun gaya hidup yang terus tergantung dengan firman. Karena mereka mengerti bahwa orang hidup bukan dari roti saja. Tapi orang hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kualitas tanah hati menentukan firman itu bertumbuh, berbuah lebat, ya, bekerja dengan cepat, saudaraku, ya, bertumbuh dengan pesat. Jadi sikap hati, cara kita mendengar, cara kita menerima firman, menentukan firman itu bekerja atas hidup kita. Ya, maka itu pertahankan hati yang haus lapar, ya, mau dibentuk. Kalau ada segala sesuatu yang kita pegang erat, keluar itu, kita ganti dengan firman. Firman yang kita pegang erat, itu lambano, saudaraku, ya. Dan tidak pasif. Tapi orang Berea langsung dia merenungkan, menyelidiki. Dia aktif menyelidiki kitab suci itu. Setiap hari, setiap khotbah. Makanya kita selalu ada di persekutuan harus membicarakan firman yang dibicarakan di khotbah minggu. Ya kan? Supaya kita bicarakan, kita renungkan bersama-sama. Ya, kita tidak pasif, kita terus renungkan. Maka benih itu akan mencetak ulang, membentuk ulang kehidupan jemaat mula-mula. Saya percaya saudaraku, jemaat mula-mula bukan orang yang baik-baik saja. Mungkin ada perampok, mungkin ada penjahat. Sebelumnya mungkin ada orang pelacur, ada penjina. 3.000 jiwa itu macam-macam, saudaraku. Tapi mereka memiliki dasar keyakinan yang sama, itu dahsyat banget. Kalau enggak diubahkan di pola pikir dengan firman, enggak mungkin. Kalau mereka enggak memiliki hati yang haus, lapar dan tidak pasif, tidak mungkin dalam begitu serentak secara korporat mereka memiliki dasar keyakinan yang sama. Kita melihat mereka bertekun setiap hari, mereka semua. Saudara, dan saya percaya kalau itu terjadi di kita, akan terjadi ledakan yang luar biasa. Amin. Ya, yang kedua saudaraku, ya. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai dengan 47. Saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sampai di situ dulu, ya. Yang pertama, gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka tergantung dengan firman. Memiliki sikap yang benar dalam menerima firman. Sehingga otaknya, pola pikirnya yang lama di brainwash, dicuci, dibentuk ulang. Sehingga mereka memiliki dasar keyakinan firman. Sehingga kehidupan mereka betul-betul kehidupan oleh karena firman. Luar biasa, saudara. Yang kedua, saudaraku, gaya hidup mereka. Mereka suka berkumpul. Ada persekutuan. Satu dengan yang lain di dalam bait Allah, ya.
persekutuan itu sangat penting. Makanya kita ada persekutuan di mana-mana, saudara ya. Penting untuk apa? Saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membagikan firman. Ada kehidupan saling di dalam persekutuan, selfless, tidak mementingkan diri sendiri dihancurkan. Kita tidak hidup sendiri, kita ada keluarga, Allah, kita ada rekan-rekan, ada saudara seiman, ada yang kuat, ada yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah, saling. Gaya hidup yang kedua yang dibangun di jemaat mula-mula. Fellowship, saya percaya ada banyak karakter, ada banyak modelnya saudaraku. Tapi begitu dia persekutuan, ada kasih yang mengalir, tidak ada mementingkan diri sendiri. Mereka saling, yang kuat menanggung yang lemah. Bahkan saudaraku, mereka memecahkan roti, artinya dia membereskan konflik pada saat itu juga. Tidak ada konflik. Amin. Memecahkan roti, bicara tentang pengampunan, betul? Ya. Persekutuan penting. Gaya hidup persekutuan kita sudah lakukan. Dan biarlah di persekutuan itu kita betul-betul saling melihat, saling mengasihi, saling melengkapi, mengutamakan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, yang kuat menanggung yang lemah. Saling mendoakan. Kita menjadi terikat satu yang lain dengan kasih. Saudara, kalau engkau tidak mengikuti pola ini, kau mungkin pikir, saya gak usah persekutuan. Saudara sedang tidak terhisap pada satu pemulihan dan kegerakan yang terjadi. Karena pemulihan kegerakan harus mengikuti pola. Kita gak akan pernah kuat bertumbuh sendirian, saudara. Ya, sapu lidi saudara, kalau satu tidak berfungsi, banyak bisa dipatahkan kan. Satu lidi paling berfungsinya sebagai tusuk gigi saudara, bisa dipatahkan. Tapi kalau engkau jadi sapu, gak akan ada yang bisa memotel. Semakin kita bersekutu dengan saudara, semakin kuat gitu. Itu ya. Dan inilah gaya hidup jemaat mula-mula, dan mereka selalu memecahkan roti. Mungkin kita nggak perlu harus berjamuan kudus, tapi sikap hati kita yang penuh pengampunan, ya, yang tidak memiliki spirit of judgment, spirit untuk menghakimi, tapi mengampuni, mengasihi. Ketika ada orang jatuh, kita nggak bilang begini, udah senior jatuh lagi gini. Tapi kita berpikir, saya juga bisa jatuh seperti dia. Kalau saya tidak berjaga-jaga seperti dia, saya juga bisa jatuh. Kalau saudaraku sekarang jadi lemah, jatuh, saya kuat, saya akan menanggung. Karena yang kuat menanggung yang lemah. Saya akan berdoa, saya akan membela dia. Begitu tuh sikap hati yang benar. Amin. Sehingga kita tidak gampang menilai orang. Tidak gampang menghakimi. Tapi kita boleh melihat dengan sudut pandang Tuhan. Dengan kasih yang mengalir. Saudara, itu ya. Memecahkan roti dan dikatakan masing-masing, dan kalau makan bersama-sama kayaknya kita tiap minggu sudah ya. Masalahnya makan bersama-samanya itu ada syaratnya. Dengan dan dengan tulus. Dia terus sih, dia gak pernah bawa apa-apa. Ini prinsipnya saudara. Makan bersama boleh, tapi harus dengan gembira. Itu bicara tentang bebas konflik. Saudara. Kalau orang ada konflik gak pernah bisa gembira, betul gak saudara? Ya. Kemarin saya persekutuan di Cibodas ya, itu ada ibunya, ada kakaknya Ai, ada anaknya, betul gak Ai ya? Kita bilang, kalau orang gembira itu kata ibu mamanya, kelihatan ya Bu di urat-uratnya, di ininya, iya Bu. Sekarang saya gak mau Bu ditipu kayak gitu. Ya teh ya happy saja. Kalau saya sama suami saya dia mulai marah-marah Bu. Kalau dulu gak saya masakin, gak saya kasih ini. Sekarang Bu, saya keluar wae, saya berdoa di luar. Pek wae dia ngomong sorangan jeng tembok katanya.
Tapi nanti saya balik lagi Bu. Setelah saya berdoa mungkin ke rumahnya Teh Ai. Kan sebelahan ya saudara. Suruh saya balik lagi. Dia nyapa-nyapa sendiri. Katanya. Saudara, orang yang baru bertumbuh aja mengerti betapa gak enaknya ada ganjalan, betul? Ya, jadi makan pun ada syaratnya saudara. Makanya mereka itu kuasanya dahsyat karena dia tidak pernah memberikan secara korporat, musuh ada dalam kumpulan itu. Betul? Jadi dia benar-benar bersama-sama. Gak boleh ada pekerjaan musuh masuk. Wajar saudaraku, ada kuasa, ada dahsyat, ada demonstrasi kuasa Allah. Karena rohnya itu clean. Saudara itu kelihatan seperti ini. Ada seorang datanglah ke gereja kita, saudara. Dia bilang begini, aduh saya kalau ke GGD Lembang itu clean ya rohnya. Saya ngomong, kenapa kamu bilang clean rohnya? Saya bilang begitu. Terus dia ngomong, iya Mbak, kalau di satu gereja itu penuh dengan konflik. Saya masuk ke gereja itu, saya merasa rohnya itu berat. Tidak clean. Sehingga saya dengar firman itu susah. Saudara, ternyata engkau bebas konflik satu menentukan roh secara korporat. Yes. Sehingga ketika saya datang, saya bisa benar-benar bisa tangkap gitu. Amin. Nah kenapa di gereja mula-mula begitu dahsyat? Karena mereka semua bergotong royong sehati sepikir. Makanya saudaraku, dia bukan hanya memecahkan roti di bait Allah, tapi bergiliran saudaraku dari rumah ke rumah. Jadi dia mau pastikan aku gak ada konflik ya sama kamu, aku gak ada. Betul gak saudara? Saking begitunya. Mereka bersama-sama tidak ingin ada pekerjaan musuh masuk ke dalam kumpulan itu. Makanya itu mereka berbeda. Saudara, amin. Sampai makan pun bersama. Dia harus pastikan hatinya gembira. Dan tulus. Tulus itu bicara tidak ada motivasi yang lain. Motivasinya murni. Hanya untuk mengasihi Tuhan sesuai dengan kebenaran. Amin. Jadi pastikan kalau engkau makan bersama nanti engkau memiliki hati yang gembira dan tulus ya. Oke. Ya. Selanjutnya. Ya. Baik. Lanjutnya ayat selanjutnya. Mereka bertekun di dalam doa, ya. Tadi ya, yang tadi mereka bertekun di dalam doa, Saudara. Ini sudah sering kali kita bahas. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Gaya hidup yang ketiga adalah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan jadi yang ketiga gaya hidupnya adalah senang berdoa. Saya punya statement, ada kata-kata statement pembimbing saya bilang begini, Yus, firman Tuhan itu kan bilang begini, doa orang benar lebih besar kuasanya, betul nggak? Katanya doa orang benar. Kenapa? Kalau kita memang yakin bahwa doa orang benar besar kuasanya, kita nggak perlu cari cara lain untuk bisa menyelesaikan masalah kita, karena belum tentu besar kuasanya seperti doa, betul nggak? Ngerti ya saudara? Katanya doa itu paling besar kuasanya. Nah kalau kita punya problem, kita punya masalah, kita punya pergumulan, seharusnya kita nggak perlu cara lain kecuali berdoa, betul nggak? Karena firman Tuhan doa orang benar besar kuasanya, dijamin. Jadi saya pikir kenapa jemaat mula-mula mengalami, saudara dikatakan kalau saudara baca sebelumnya, banyak sekali orang miskin saudaraku di jemaat mula-mula. Tapi akhir dari perikop itu dikatakan tidak ada orang miskin. Karena orang mau menjual miliknya, betul nggak? Mau berbagi, saudara itu bukan bisa semata-mata begitu, tapi mereka mengalami proses saudara. Betul nggak? Perubahan akal budi, ya, lewat apa? Ya lewat pengajaran firman, lewat sharing di dalam persekutuan, dan lewat doa-doa. Ya, sehingga saudaraku sungguh mereka mengalami keberkatan. Dan orang boleh melihat gitu, wih
Komunitas itu luar biasa ya. Yang kuat menanggung yang lemah. Ya. Doa menjadi gaya hidup mereka. Karena di dalam doa ada sesuatu yang besar kuasanya. Terjadi pekerjaan roh. Amin. Terjadi mujizat, terjadi terobosan yang luar biasa, saudara ya. Yang keempat, saudara. Ya. Kita kembali lagi ke Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai dengan yang 47. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-47. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang amin. Itu pasti terjadi, amin. Dikatakan dan mereka disukai semua orang. Artinya kehidupan jemaat mula-mula ini kehidupan yang dinanti-nantikan, betul enggak? Waduh, luar biasa. Saya kemarin itu gabungan nyasar saya parkir ya. Tadinya parkir di basement, waduh penuh sama Mbak Minten parkir. Naik lagi penuh lagi, naik penuh lagi. Tahu-tahu saya di menara, saudara, menara BTC. Waduh, udah itu di depan gereja. Mereka lagi menyambut, saudara. Dikiranya saya jemaat. Saya dikasih parkir yang terbaik, saudara. Wah, tapi saya kagumnya jemaat itu. Jemaat itu bukan tukang parkir, saudara. Anak muda, nilai-nilai yang ditanam. Saya kagum sekali. Terus dia parkir, ibu, ini masih muda kan. Wah, Chinese, saudara. Wah, udah selesai. Aku bilang Mbak Minter, Mbak kan kita gak ke gereja situ, gimana ini? Begitu, selamat datang ibu, silakan masuk. Pusing saya. Saya kan dia gak di situ, saudara. Ya, udahlah. Udah akhirnya iya baik. Terus dia pergi lagi parkir lain. Kita cari di mana ya lift, di mana lift turun, di mana ketemulah saudara lift turun. Nah di situ kan banyak gereja, saudara. Saya nggak ngerti itu gereja apa. Saya di tengah jalan, saudara sakit perut, pengen ke toilet, saudara. Waduh, sambil toilet direnovasi, waduh pusing lagi, turun lagi. Ketemulah toilet. Ada anak mungkin remaja, saudara. Dia sedang menunggu seorang. Saya udah, aduh Mbak Minten, gimana ini, aduh sakit banget saya. Saudara, dia bilang, ibu mau ke toilet, silakan bu. Padahal dia yang ngantri lebih awal. Saya bilang, gereja mana ya dia? Saya percaya dia disukai. Standar nilai-nilainya luar biasa. Saya bilang, aduh mbak, jemaat-jemaatnya kok luar biasa semuanya ya. Padahal udah beda gereja, saudara ya. Gereja menara yang di atas sama saya udah turun ke toilet. Anak ini lama nunggu, saudara. Saya yakin itu toilet dari gereja itu. Dia bilang, saya udah duduk, aduh nunggu lagi nih. Aduh, ibu mau ke toilet? Iya, silakan ibu, silakan. Saudara, sopannya, hormatnya. Saudara kalau kita rindu seperti itu, aduh. Jemaat siapa sih itu? Jemaat Tuhan. Kumpulan dari mana? Kumpulan Tuhan. Mereka disukai semua orang. Amin. Kalau cuek-cuek, apa yang membuat kita beda? Amin. Ya. Saudaraku, dampaknya. Mereka mungkin belum beritakan Injil secara frontal. Tapi mereka disukai semua orang. Dan tiap hari, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun, tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka berinteraksi dengan banyak orang. Orang melihat ada standar nilai hidup yang dahsyat. Ini kok orang beda ya, sikapnya, tutur kata, tingkah laku, betul gak saudara? Saudara, saya yakin kita disukai semua orang. Saudara, ada satu kesaksian, nah Injil diberitakan. Kita harus beritakan Injil. Tapi bicara standar nilai, betulnya. Ada banyak orang benci dengan kekristenan. Tapi dia melihat karakter Kristus. Semua yang dalam hidup kita, dia gak bisa pungkiri. Ada yang berbeda.
Saudara, jemaat mula-mula juga seperti itu. Mungkin orang-orang Farisi benci dengan mereka karena percaya Yesus. Tapi kehidupan mereka betul-betul yang dinanti-nantikan. Standar nilainya luar biasa. Saudara percayalah, kalau itu kita bangun interaksi kita kepada banyak orang yang natural menjadi supranatural. Sama bagi berkat sendiri, akhir Februari saya sudah bagikan kemarin ke teman-teman komsel. Akhir Februari ini saudara, saya mau pergi ke Polandia. Di sana musim dingin minus. Waduh pusing saya, karena harus belanja musim dingin apa. Saya pinjam ke Bu Febo udah dibuang semua. Waduh, saya bilang ya, oke lah gitu ya. Akhirnya kami punya grup tim saudara ya. Nah salah satu timnya itu dulu pernah saya bagikan bagaimana dia seorang peneliti, saudaraku dia kawin dijodohkan sama orang tua dan dia tidak punya anak. Kemudian dia dengan uangnya dia bayi tabung pertama dia gagal, bayi tabung kedua dia gagal. Akhirnya dia justru mengalami kiretnya gak bagus, mengalami sakit yang demikian rupa. Akhirnya benci dengan suaminya, benci dengan keluarganya, kenapa jodohin sama suami itu gitu ya. Kan kalau orang mereka itu anak itu sangat penting ya gitu. Nah pada waktu saya sudah pernah cerita, tiba-tiba dia harus ngaudit dengan saya di Surabaya, saudara ya. Nah pada waktu dia ngaudit di Surabaya, dia di pesawat, saya juga jarang ketemu di kantor sama dia. Tiba-tiba Tuhan bukain, dia terbuka dengan saya. Terbuka, pada waktu itu dia bilang gini, aku sudah depresi Bu, mau mati saja rasanya. Tapi bersyukur saya ada tugas audit dengan ibu, jadi supaya gak jenuh kan, saya bisa ke Surabaya dan segala macam. Pada waktu di pesawat betul-betul dia mengalami Tuhan. Belum percaya, karena saya tidak boleh secara sara memberitakan. Tapi saya bagi nilai-nilai. Saya gini loh, ketika kita bangun dengan benar, apa yang natural itu jadi supranatural gitu. Saya bagikan sebatas, oh kamu harusnya begini, begono, kalau menurut saya kamu harusnya begini. Saat perjalanan sekitar sejam lebih itu mengubah dia benar-benar happy. Yang tadinya dia datang depresi dan dia senang. Nah dan beberapa kali kita ngaudit, saya dengan dia terus. Nah kami ke Polandia dengan dia juga gitu ya. Nah pada waktu di situ dia bilang gini, waduh ini kita mesti lewat Turki nih, gini. Waduh itu ganti flightnya hanya sejam, oh kita mesti lari-lari. Rasanya di grup itu, waduh menyesakkan gitu, perjalanan tidak menghappykan gitu ya. Akhirnya dia bilang di situ, dia bilang, nggak apa-apa, yang penting kan kita happy, aman dan sehat. Terus saya bilang, hati yang gembira itu solusinya. Oh bukan hanya gembira Bu, hati yang gembira adalah obat. Dia saudaraku. Supaya tercetak ke dalam. Terus, oh benar Dian, saya lupa meneruskannya. Hati yang ada gembira adalah obat. Makanya dia bilang, yang penting happy Bu. Kesesakan di perjalanan gak masalah kalau kita happy. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi teman saya yang, karena di grup berapa banyak orang ya. Di satu tim ada 3 orang lah saudara. Saya pikir gak tercetak saudara dalam hidupnya. Maka itu saudara pentingnya kita. Amin. Gaya hidup dan dampak itu akan dirasakan. Amin. Dan saya percaya orang mulai mikir gak bisa menentang hidupnya. Itulah yang membuat mereka bertanya-tanya. Karena kita selalu penuh dengan kasih. Saya percaya jemaat gaya hidup, jemaat mula-mula ini kalau kita terus terapkan saudara, ada dampak yang besar. Saya selalu bilang Tuhan, mungkin saya ngaudit di mana, saya nggak bicara tentang Yesus. Tapi saya berinteraksi dengan banyak orang. Kemarin saya ngaudit saudara di PT Luki, plan manajernya itu saudaranya Bu Asni. Saya kagak ngerti saudara kan. Karena saya kan auditor jadi dihormati ya ketua tim. Terus Pak Ginting namanya. Di antara Bu ini pabrik kami begini, begono, saya audit dia dan segala macam. Akhirnya makan malam dia temenin, dia bilang ibu orang Kristen ya? Iya saya bilang begitu ya. Terus dia bilang ibu gerejanya di mana? Gereja Kristen Kemah Daud. Hah?
Kemah Daud. Saya dulu pernah, saya kuliah di ITB kan Bu, saya diajak Pak Den Mansur. Oh, saudaranya Pak Den Mansur. Kenalkah dengan Ibu Asni? Oh, kenalkah, itu piring saya atau apa gitu. Saya foto dia saudara. Cekret, saya kirimin Bu Asni. Bu Asni kenalkah? Bu Asni udah negatif kali. Emang ada apa dengan dia Bu? Enggak Bu, dia plan manager. Saya lagi ngaudit. Saya percaya bahwa kehidupan kita dinanti-nantikan. Amin. Pokoknya jangan biarkan musuh merombak, menghancurkan kumpulan kita. Ya, supaya kita betul-betul menjadi jemaat mula-mula. Kita memang harus beritakan Injil, tapi secara korporat. Kemuliaan Allah harus dinyatakan. Amin. Dan biarlah kita menjadi pemulih, pembawa kebangunan rohani. Karena memastikan di dalam perjalanan rohani kita seperti maraton. Kita tidak menjadi letih, kita tidak menjadi lelah. Konsisten bangun manusia roh. Kita tidak up, kita tidak down. Karena kesiapan kita menentukan pemulihan di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemalah sukro manasin. Tuhan Yesus, hari ini kami mendapatkan firman bagaimana kami harus betul-betul mengikuti pola di jemaat mula-mula. Kami harus hidup hanya bergantung dengan firman. Respon kami, cara kami menerima firman, menentukan firman itu bekerja dalam hidup kami. Kami mau lambanu Tuhan, mau menerima firman dan mau memegang erat-erat firman itu dalam hidup kami sebagai acuan. Sehingga ketika ada kegoncangan terjadi, kami tidak menjadi orang-orang yang digoncangkan. Karena kami memegang erat firman Tuhan. Karena hidup kami hanya karena firman Tuhan. Terus berikan hati yang haus dan lapar seperti jemaat Berea Tuhan. Jemaat yang tidak terkenal seperti jemaat Tesalonika. Tapi dia memiliki hati yang lebih baik. Tanah yang super terbaik. Ketika firman dia terima, betul-betul berbuah lebat dalam hidup mereka. Dan mereka disukai banyak orang. Ada banyak orang, bahkan tokoh-tokoh di kota itu bertobat. Oleh karena jemaat Berea yang memiliki gaya hidup yang luar biasa. Mencintai firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Merenungkan firman siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah mengalami kekeringan. Dan selalu menghasilkan buah. Oh Tuhan, kami bersyukur Engkau membuat, Engkau menjelaskan tentang pola jemaat mula-mula. Biar kami di dalam persekutuan kami masing-masing yang Kau sudah tetapkan bagi kami. Kami memiliki hati untuk saling mengasihi, saling menguatkan yang kuat, menanggung yang lemah. Tidak saling menghakimi tapi saling mengampuni, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah kekuatan kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, orang-orang melihat kumpulan kami, mereka melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan ajar kami terus untuk bertekun di dalam doa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada yang lain yang besar kuasanya selain doa. Lebih baik kami berlari kepadamu Tuhan dan berdoa. Bertekun dalam doa ketika kami punya masalah persoalan. Tidak ada cara yang lain kecuali kami datang berlari kepadamu, berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Biar kami terus memecahkan roti satu dengan yang lain. Memastikan hati kami bersih. Tidak ada konflik satu dengan yang lain. Kami terus saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Saling mengutamakan satu dengan yang lain. Hati yang terus berkobar-kobar dan tidak pasif. Itu terus nyata di tengah-tengah gereja. Karena kami rindu Tuhan, pemulihan kota ini terjadi. Pemulihan bangsa ini terjadi. Dan itu dimulai dari diri kami.
selalu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir. Sekali lagi, mengasihimu selalu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir. Aku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir. Aku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari angkat kedua belah tangan, terimalah berkat Tuhan. Kau akan mengalami roh yang haus dan lapar akan firman. Hatimu selalu terbuka akan firman. Kesukaanmu adalah firman. Hidupmu tergantung kepada firman. Kau menjadi orang-orang yang aktif, tidak pasif, dan selalu mencintai Tuhan. Kau selalu rindu, haus dibentuk, terus dicetak ulang, dibentuk ulang oleh karena firman. Pola pikirmu selalu dibaharui, hari demi hari mati daging. Karakter ilahi semakin nyata dalam hidupmu, dan orang-orang akan menyukai hidupmu karena kau memiliki standar hidup yang luar biasa. Tujuan, fokus, prioritasmu bukan lagi hal-hal yang duniawi, bukan lagi hal-hal yang agamawi, tapi tujuan, fokus, prioritas hidupmu adalah hal-hal ilahi. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas hidupmu. Masa depanmu selalu gilang gemilang. Jangan lihat fakta, tapi lihatlah firman-Nya Tuhan yang selalu digenapi atas hidupmu. Percayalah, di tengah masa sukar justru promosi Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Selalu ada jalan keluar. Kalaupun kau mengalami jalan yang buntu saat ini, Tuhan akan buat jalan yang baru bagimu. Melekat kepada Tuhan, terus percaya di masa kesesakan sekalipun, tetap percaya kepada Dia. Jangan ragu sedikit pun, karena kepercayaan menentukan firman Tuhan digenapi atas hidup. Di hatimu kepada Tuhan, condong kepada firman Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kau, mengingatkan kau dalam segala kebenaran, menuntunmu dalam segala kebenaran, dan membawa engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Itu yang terus dinyatakan, terbuka oleh karena kuasa Roh Kudus, dunamis akan bekerja luar biasa atas hidupmu, dan kau akan menjadi pintu gerbang surga. Tanda ajaib dan tanda alamat, setiap orang yang berinteraksi dengan engkau akan mengalami aliran kehidupan. Bahkan kasih-Mu yang besar mengalir di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun kau berada, kau disukai banyak orang, dan mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih setia Tuhan dan persekutuan Bapa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.